Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Linov dari Indramayu. Hajat saya pengen cepet dapat panggilan kerja di Korea. Pengen cepet dapat panggilan kerja. Dapat Panggilan kerja di Korea. panggilan kerja di Korea. Iya. Oh iya. Selain itu? Udah pengen dipercepat aja Pak, secepatnya dapat panggilan. Oh iya. Bapak dan Ibu, setelah saya pelajarin tuh tamu-tamu yang pada privat, satu, nggak taunya hampir 100% kenapa hajatnya lemot. Karena tamu-tamu yang pada privat, makanya enaknya nih kalau kita privat ya Bu, Pak, yang enaknya privat nih kita bisa ngobrol berdua lama. Nggak taunya 100% penyebabnya hajatnya lemot, atau mbaknya nih tadi nanya saya mau ke Korea gitu kan, kenapa hajatnya lemot? Karena dia hobinya setiap hari menghina Allah. Nah, menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi takut nggak berangkat ke Korea. Nggak boleh. Takut syaratnya nggak lengkap, nggak boleh. Khawatir kita nggak berangkat ke Korea karena umurnya nggak cukup, karena duitnya nggak ada, khawatir, nggak boleh. Atau berharap, nggak boleh. Jadi 3 kesalahannya Bu. Menjelekan Allah tuh nggak hanya jelek-jelekin Allah dengan ngucapin nama-nama jelek, tapi khawatir, takut, sama berharap. Nah, coba Bapak dan Ibu jangan takut. Kita kan takut. Takut didatangi debt collector. Jangan takut lah Bu. Itu kan emang karena kita nggak bisa bayar sehingga debt collector datang. Kita takutnya sama Allah. Nah, orang yang suka takut itu mundur hajatnya 100 hari. Takut mundur lagi 100 hari. Takut mundur lagi 100 hari. Nah, kalau ibu takutnya 5 hari berarti 500 hari. Nah, sementara di sini teriak-teriak hajatnya kaya raya tajir melintir. Aduh. Janganlah. Jangan suka takut. Nggak mau, saya nggak mau takut. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu kan KTP hilang, takut. Nanti prosedurnya susah. Janganlah. KTP hilang ya udah biarin bikin lagi baru. Paspor hilang, biarinlah nanti bikin baru. Jangan suka takut, nanti jadi mundur. Hajatnya jadi mundur. Jadi harus pasti bisa, pasti lunas, pasti milik, pasti berangkat. Begitu Bu. RDAI kan mau berangkatin anak yatim umroh 60 besok tanggal 26 September. Ya, 60 mau berangkat. Besok mulai bikin paspor. Besok udah mulai bikin paspor karena ini udah bulan Agustus. Kita berangkat tanggal 26. Kita booking 1 pesawat, jadi banyak yang kosong. Kita mau berangkatin tamu-tamu RDAI berangkat gratis. Bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran 12 juz. Nggak ada yang bisa bacanya ya 5. Janganlah Bu, 12. Orang yang baca Quran 12 juz tidak pernah ada masalah, nggak pernah ada perkara dan tidak akan pikun. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu jangan takut? Bisa. Iya, sepakat. Jangan takut. Jangan khawatir. Khawatir atau gak khawatir? Deg-degan. Was-was. Ya, was-was. Besok makan apa enggak ya besok ya. Ini kan enggak. Was-was besok makan apa enggak ya. Pasti makan lah. Ibu miara ayam. Apa enggak tiap hari ayamnya dikasih makan? Ibu miara sapi kayak saya miara sapi itu. Tiap hari tuh sapi saya kasih makan. Padahal sapinya saya ikat tuh saya kasih makan.
Masa ibu nggak dikasih makan sama Allah? Pastilah. Kedua, kapan ya saya punya rumah? Pasti punya rumah bu, namanya. Tuh, sapi dibikinin kandang, kuda dibikinin kandang. Masa rumah ibu kalah sama kandang kudanya RDAY? Kandang kudanya RDAY besi, rumahnya ibu kayu, gubrak. Jadi ibu pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti. Nah, pakai gimmick-gimmicknya RDAY. Colek, tempelin di dinding rumahnya, pasti punya rumah 1000 meter. Pasti punya rumah 1000 meter. Pasti punya rumah 1000 meter. Pasti punya rumah 1000 meter gitu Pak, Bu. Ini kan kita enggak, udah rumahnya tipe 21. Rumahnya 150 meter. Paling gede 200 meter atau 250 meter. Rumahnya dempet lagi sama tetangganya. Gubrak. Emang gak boleh Pak Haji? Ya kalau bisa janganlah Bu. Ada pekarangannya luas. Bisa lah, harus bisa lah. Coba lihat neneknya ibu atau neneknya bapak. Rumahnya luas gak di kampung? Luas. Iya, kenapa baru sampai ke anaknya atau sampai ke cucunya? Belum dibuyut loh, baru sampai cucunya. Atau baru sampai nih bapak dan ibu anaknya. Kenapa jadi rumahnya dempet-dempet? Boleh namanya klaster. Rumahnya luasnya gak lebih dari 200 meter. Si klaster. Janganlah, harus luas. Ada kolam renangnya. Bisa, pasti bisa. Iya, pasti bisa. Kok Pak Haji bisa begitu? Ya kalau bisa punya kolam renang, nanti kalau cucu-cucunya datang kan berenang. Nah, makanya ibu jangan takut, khawatir, sama berharap. Jadi kalau bapak dan ibu masih takut, hajatnya mundur 100 meter. Takut, mundur 100 meter. Boleh gak Pak Haji kalau saya gak punya duit, sapi saya berangkat ke pasar, saya pengen belanja, tapi saya gak bawa duit, berangkat aja Pak. Galah Umar. Tepuk tangan dong. Yuk, pertanyaannya apa lagi? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatihin dari Riau Pak Haji. Ya. Alhamdulillah sekian bulan bercita-cita mau ke RDAY, malam hari ini terkabul oleh Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua juga karena di hati saya tanamkan pasti saya bisa ke RDAY. Ya. Pasti saya ntar bisa selalaman sama Pak Haji. Ya. Pasti saya bakal centong dapat dari Pak Haji. Dan pertanyaan saya adalah Pak Haji, alhamdulillah saya sudah ngamalin ilmu RDAY ini kurang lebih sekitar 3 mingguan lah kurang lebih. Seingat saya mulai dari pertobatan, terus bangun jam 00, sholat bersenyum, mandi, selanjutnya sholat tahajud dan membaca Quran walaupun belum dapat 12 juz. Saya masih sedang berusaha, mudah-mudahan insya Allah dapat nanti 12 juz dan pasti dapat 12 juz. Dan yang ingin saya tanyakan adalah saya masih sulit untuk membedakan antara Sunat. Bukan sunat. Apa namanya? jadi ingin bedain Pak Haji, bedanya berharap sama apa sih kira-kira antara Takut, khawatir, dan berharap. Takut, lu nggak boleh takut. Nggak boleh. Jadi saya masih sulit. Nggak boleh takut. Ya, siap, nggak Pak. boleh khawatir, nggak boleh berharap. Ya. Orang yang menghina Allah bukan menjelek-jelekan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi dia takut besok nggak makan. Ya. Khawatir besok nggak bisa bayar anaknya mau berangkat sekolah, nggak bisa ngasih uang saku. Khawatir nggak bisa Khawatir pulang. nggak boleh. Iya, baik. Khawatir palanya nggak numbuh rambut, nggak boleh. Kasihan yang botak ya Pak Haji. Jadi emang itu. Khawatir kepalanya nggak numbuh rambut, nggak boleh. Iya, iya. Pasti semua kepala ada rambut, cuman lo doang di sini. Bos, shoot bos. Ini
Nasib kadang. Udah biarin deh, yang penting ntar kobul hajatnya. Tepuk tangan dong. Yang penting hajatnya terkobul Pak Haji. Ya itu mungkin untuk pertanyaan saya masih susah bedain antara berharap sama apa namanya, satu lagi sama yakin itu loh Pak Haji. Saya perlu pencerahan dari Pak Haji. Ya dengan kedatangan saya ke sini juga saya mohon izin ngamalin semua ilmu RDAY yang sudah dilaksanakan para senior-senior saya yang sekarang sudah jadi orang-orang kaya, tajir melintir. Saya ingin ngikut jejak dan jalan mereka Pak Haji. Bos, lu sebenarnya malu gak sih sama anak yatim, Bos? Anak yatim aja tanggal 26 September besok mau berangkat umroh. Naik pesawatnya bisnis. Nah, besok pengantar, maksudnya pendamping anak yatim, tamu-tamu RDAY, mungkin sekitar ada 200-an orang, 300 orang yang pada nganterin, dia naik ekonomi di bawah. Lu Ya, mau itu. gue, Bos? Ya. Bisa gak lo jangan kalah sama anak yatim? Bangun jam 00, anak yatim RDAY bangun jam 00. Iya Pak Haji. Anak yatim RDAY besok bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah, mau gua maksud gua, lo harus bisa. Kalau dia bisa bangun jam 00, lo juga harus bisa gitu. Kalau dibaca Quran lo harus bisa. Ini kan banyak tamu RDAY pada japri. Pak Haji boleh gak gue jadi pendamping? Boleh. Saya buka lebar-lebar buat tamu-tamu yang pada mau dampingin anak yatim umroh. Gratis, gratis lah. Malah gua kasih uang bikin paspor. 350.000 bikin paspor. Sama uang saku gue kasih segepok 10 juta. Oh, segepok. Tapi mesti bangunnya jam 00 dari sekarang. siap, Bangun, siap, senyum, Pak. mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Siap, Pak. Ini kan enggak. Bangunnya jam 3, jam 2. Jam 00. Kenapa? Karena kalau kita bangunnya jam 2 atau jam 3 baru bangun. Nanti kita berangkat ke Masjidil Haram atau ke Madinah, ke Nabawi. Udah gak kebagian tempat. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Siapa yang udah pernah umroh? Yang udah pernah umroh. Nah, berangkatnya jam berapa tuh kalau ke masjid? Iya, nah kalau bangunnya jam 2 belum mandi, belum rapi. Ya berangkatnya hari jam 3. Dapatnya di luar. Siap Pak Haji. Jadi jangan minta Pak Haji saya bisa gak ngikut. Janganlah. Lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Udah nanti langsung berangkat. Kita perlu banyak buat dampingin anak yatim. Jagain. Karena anak yatim yang mau berangkat kecil-kecil. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Udah Pak Haji. Udah Pak Haji. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Nadila Nikmatur Rohmah, saya dari Kediri. Saya di sini makilin ibu saya nggak bisa naik karena jaga anak saya. Saya mau menyampaikan dan terima kasih meskipun hajatnya yang utama belum terkabul, tapi yang kecil-kecil udah terkabul. Contohnya yang kecil-kecil apa? Kayak sekarang kan di titik terendahnya ibu saya, kayak udah nggak bisa bayar rentenirnya gitu loh Pak Haji. Jadi total hutang rentenirnya itu 80 juta Pak Haji. Itu sekarang warungnya udah tutup. Ibu ikut saya pindah dari rumahnya karena bukannya takut sama rentenir, bukan, tapi untuk biar tenang melakukan ilmu RDAE-nya, biar tenang gitu, jadi tidak kayak terburu-buru gitu loh Pak Haji. Jadi ibu ikut saya. Setelah ibu ikut saya juga ikut ngamalin ilmu RDAE-nya. Pekerjaan nggak berhenti Pak Haji, datang dari. Jadi gini Mbak, nih buat berlaku semua ya. Setelah saya privat, makanya Bapak dan Ibu paksain privat. Paksain privat.
Nah setelah saya pelajarin hampir 100% yang hajatnya terkabul emang maksain harus bangunnya jam 00. Senyumnya 41 kali. Mandinya 9 lembar pandan. Pakai pandan 9 lembar. Dan wajib tahajud di jam itu ya. Dan wajib baca Quran. Wajib. Dan hampir 100% pada terkabul. Ini kan enggak. Udah enggak mau privat. Bangunnya jam 2. Bangunnya jam 3. Ya enggak mau lah saya. Saya maunya jam 00. Tapi saya nggak bisa Pak Haji jam 00. Ya udah nggak usah ikut program RDAY. Bikin aja program sendiri. Ya gitu maksud saya. Jadi Bapak dan Ibu coba bangunin jam 00. Paksain. Ibu lihat nenek kakeknya ibu. Kenapa dia tidak punya utang? Coba lihat. Karena bangunnya sebelum ayam berkokok. Pagi-pagi udah bangun. Coba lihat neneknya ibu. Kalau ibu pulang kampung. Lihat dah. Terus kedua, tidak ada zaman dulu nenek-nenek yang kelilit utang. Kalau sekarang kan ibu-ibu pada kelilit utang. Nah enaknya kalau privat, saya pelajarin tuh ibu-ibu yang pada privat. Kenapa utangnya nggak lunas? Setelah saya perhatiin, itu kutangnya ketat. BH-nya ketat. Nggak boleh lah. Coba lihat neneknya. Orang tua bapak dan ibu atau kakeknya atau neneknya deh. Ada gak yang pakai BH ketat nenek kita? Gak ada. Pakai BH-nya apa? Pakai kain. Kemben apalah bahasanya lah. Pokoknya oblak lah ya. Oblak. Jadi kalau dia ke kiri, wear. Gak ada yang punya utang kan? Gak ada. Coba perhatiin kakek kita. Coba perhatiin kakek kita. Apakah dia ada yang pakai celana dalam? Gak ada, pakai kolor semua. Jadi kalau bisa alat-alat vitalnya kita nih, coba jangan diganggu. Biar dia napas. Minimal dia berdoa. Ini kan enggak. Udah BH-nya ketat, diganjel besi. Aduh. Janganlah. Jadi Bapak dan Ibu hampir 100% yang pada kelilit utang. Coba perhatiin. Pasti BH-nya ketat. Janganlah, kendorin lah. Malah kalau bisa lepas BH-nya. Yuk pertanyaannya apa? Bentar Pak Haji. Jadi gini, Ibu sudah ngelakuin semuanya yang di RDAE. Warungnya Ibu itu, iya itu, maaf. Jadi itu warungnya Ibu 3 hari itu rame, tapi nanti 3 hari lagi kembali lagi kayak kemarin-kemarin gitu loh. Jadi kayak hutangnya itu tambah banyak gitu Pak Haji. Ya. Jadi sekarang tutup dulu sementara. Aku minta solusi Pak Haji, tempatnya tetap di situ atau pindah tempat gitu loh. Di situ aja. Yang kamu takutin apa? Kan tadi kan ilmu RDAI nggak boleh takut. Bapak dan Ibu utangnya berapa sih? Nggak lebih dari 10 miliar. Nggak mungkin. Saya yang ngajarin di Hotel Borobudur kemarin kan cair tuh 500 miliar. Nah ibu kan gak seberapa, jangan takut. Jangan takut Bu. Tapi utang saya banyak Pak Haji, top up. Hah? Apa? Iya biar cair lagi, top up. Tau gak top up? Utang lagi ke bank lain. Atau take over. Minjem di BRI 10 miliar, take over ke Bank Mandiri 20 miliar. Jadi yang 10 miliar bayar ke BRI kan masih ada yang 10 miliar itu kan. Ah lumayan itu namanya take over. Jadi utangnya jadi 20 miliar. Jangan kalah sama negeri Indonesia. Indonesia utangnya berapa? Ribuan triliun. Santai aja tuh.
Kita baru rumah tangga utang udah sampai perceraian. Hampir di Indonesia orang yang bercerai penyebabnya cuma satu, hutang. Kasihan ya kan? Lebih baik jangan bercerai. Kenapa? Ya itu khusus yang kepalanya botak. Galah humor. Maksud saya, coba utangnya biar lunas. Jangan dulu mulai hari ini menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara takut. Karena menjelek-jelekan Allah tuh bukan dengan nyebut nama Allah jelek, tapi dengan kita takut, itu kita udah menghina Allah. Takut besok anak sekolah kita nggak bisa ngasih uang jajan, jangan takut. Takut besok nggak makan, jangan takut besok nggak beli beras, jangan takut. Kalau sampai bapak dan ibu takut, kalah sama kudanya RDAY. Itu kudanya kan di kandang, nggak ada tuh kudanya keluar dari kandang. Di kandang aja, mau makan nggak ada makan di kandang aja. Tapi kan makan tuh. Ya betul. Hah? Iya, maksudnya gitu. Bapak dan ibu kan kadang takut. Saya siapa yang ngasih makan? Allah. Bapak dan ibu jangan kalah sama cicak. Cicak tuh binatang yang tidak bisa terbang, tapi makanannya binatang terbang. Coba lihat cicak. Akhirnya terbitlah lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu kutangkap. Apa dia terbang? Enggak kan, mangap aja. Maunya saya, coba jangan takut, coba jangan khawatir, coba jangan berharap. Latihan 3 dulu aja. Jadi kalau anak bilang, mama besok ada studi tour ke Cibodas, bayarnya berapa yang? 1 juta mah. Pasti ada. Pasti ada. Padahal kita belum pegang uang. Kita kan enggak, baru ngomong 1 juta kita langsung telepon. Pinjem duit dong. Kebiasaan. Atau lapor ke suami. Papa, ini anak besok mau studi tour, harus bayar 1 juta. Janganlah. Udah aja kita yakin pasti ada. Dan itu pasti ada. Kayak orang manggil kucing. Emang manggil kucing sekali? Kan berkali-kali. Pus. Kucing datang. Terus dikasih apa? Ikan. Sehingga kucingnya makan, kita nangkep. Nah, ibu juga bilang pasti ada. Nah, ibu sedekah. Lihat rekening ibu ada berapa. Cari anak yatim kurung. Oh enggak ada, ya udah numpang ke RDAY. Bu Ai, saya titip dong sedekah. Saya mau sedekah ke anak yatim kurung. Ijab. Bener-bener nggak ada Pak Haji, SOS. Ya udah gimana caranya? Ibu cari kucing, ibu cari semut, atau ibu nyari burung di atas. Ini enggak, nyari burungnya di bawah. Burung yang mana, Bu? Burung itu adanya di atas. Emang ada burung di bawah? Ada. Burungnya si botak. Nyari burung, jadi nasi yang gak habis semalam, ditaruh di atas pakai tampah kecil, kasih burung sambil ibu ngomong, burung, ini ada makanan sisa, pasti Allah ganti hari ini 1 juta buat acara studi tour ke Cibodas. Sambil ngomong. Nah ibu turun, jangan ditongkrongin tuh burung. Karena kalau burung gak mau dipegang, dilihatin gak mau.
Maunya diremes-remes. Ya. Yo, pertanyaannya apa? Pertanyaan kedua. Ini Pak Haji. nanyanya A, jawabnya burung. Pertanyaan apa Ibu? Pertanyaan kedua Pak Haji. Jadi ibu itu ada hutang sama orang Batak yang keliling setiap hari itu loh Pak Haji. Ya. Lah itu udah di fotonya udah dikempit, udah dikimik-kimik juga, tapi tetap mintanya tuh dengan keras gitu loh Pak Haji. Jadi gimana caranya biar ya tetap dibayar tapi Ilmunya RDAY kalau pengen tidak dikejar sama debt collector, namanya dibungkus pakai celana dalam, dimasukin ke dalam botol. Itu nggak boleh sambil ngerjain berharap. Kamu kan berharap ngerjain biar debt collectornya nggak nagih-nagih, nggak boleh. Ngerjain aja, nggak boleh berharap. Kan udah tadi tuh ilmu RDAY, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, sama nggak boleh berharap. Ngerjain aja, saya juga ngerjain. Emang saya nggak ngerjain? Semua masyarakat Indonesia berobat ke RDAY. Gue bikin begitu juga. Taman gue pakai celana dalamnya yang agak lama, yang udah 99 hari nggak gue ganti. Makanya kan tamu-tamunya yang privat NTT, malah kemarin ada Papua dari negeri Papua Nugini, sama dari Timor Leste. Nah itu pakai itu, manggil aja. Jadi semua orang se-Indonesia berobat ke RDAY. Begitu. Semua jenderal aktif berobat ke RDAY. Nah banyaklah jenderal-jenderal sekarang pada datang. Ji, hormat Ji, pengen jadi Brigjen. Ji, hormat Ji, pengen jadi Maijen. Ji, hormat Ji, pengen jadi Letjen. Ji, hormat Ji, pengen jadi jenderal. Gimana caranya tuh geser tuh orang. Nah gue ajarin. Pengen jadi kombes, pengen jadi AKBP, gue ajarin. Nah lu juga begitu. Bisa? bisa Pak Haji. Terus saya juga niat dari rumah pasti dapat centongnya Pak Haji. Centongnya habis. Ada lagi? Udah Pak Haji, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nama saya Tri Hermanto. Namanya Tri Hermanto. Tri Hermanto. Ya. Ya, pertanyaannya apa Tri? Pertanyaannya, saya sangat kecewa dengan anak saya. Kecewa sama Maksudnya gini, anak? dia berani sama saya gitu loh Pak. Nggak apa-apa bos, justru itu anak-anak yang harus kita banggakan dan kita sayang. Itu namanya anak-anak kurang ajar bos. Anaknya umur berapa? Besok di wisuda. Besok di wisuda. Kuliah di mana? Di UI. UI. S1 apa D3? D4. D4. Iya. Oh iya, jurusannya apa? Teknik grafika. Teknik grafika. Nah, Bapak yang bikin kecewa sama anak penyebabnya apa? Ya, dia berani gitu loh. Contohnya beraninya gimana? Nah, misalnya saya bilang begini, dia begitu loh Pak. Lah kenapa Bapak nggak nyanyi aja? Kan ada lagunya Benyamin S. Begini nih. Begitu tuh. Begini, begitu kan ada. Ada nggak? Ada. Lagunya Benyamin. Siapa yang hafal? Dapat duit 1M. Lupa. Ada lagunya Benyamin S. Begini nih. Begitu tuh. Begini begitu sama Ida Royani. Iya. Namanya yang nyanyi Pak Benyamin S. Pelawak Benyamin S. Jadi Bapak maunya apa? Anak maunya apa? Contohnya. Ya, anak minimal Deketin ya, mic-nya. Ya? Deketin mic-nya. Minimal anak itu bisa menghargai ayahnya lah gitu. Menghargai ayahnya. Ya. Nah dia nggak menghargai, contohnya melakukan apa? Ya, misalnya saya perintahkan kamu begini jangan. Dia malah melawan gitu loh.
Saya punya anak 5. 5. Iya, perempuan. Yang pertama lagi perempuan. Perempuan ke tiga semua. Yang tiga pertama lagi perempuan. Perempuan. Nomor 2. Perempuan. Nomor 3. Perempuan. Nomor 4. Laki-laki yang itu. Nih yang ini, yang keempat. Contohnya ngelawannya gimana contohnya? Ya, misalnya gimana ya ceritanya? Misal kalau saya perintahkan begini, apa emang Bapak bisa gitu? Lah itu loh Pak. Emang Bapak bisa kan gitu. Terus Bapak jawabnya apa? Saya diam saja. Kamu berani sama Bapak gitu. Oh Bapak ngomong begitu. Ya, kamu berani sama Bapak gitu. Terus dia ngomongnya apa? Sudah keluar itu Pak. Nyelonong gitu kan. Sebenarnya anak Bapak sama anak saya. Nah. Cuman anak saya perempuan, anak Bapak laki. Jadi anak saya suruh masuk ke dokteran. Nggak mau. Anak yang pertama kan perempuan, anak yang kedua perempuan, anak yang ketiga laki. Perempuan, laki. Anak saya perempuan. Anak saya suruh ke dokteran, nggak mau dia. Nggak mau, saya nggak mau kedokteran. Saya maunya teknik sipil, perempuan. Yang kedua saya suruh masuk kedokteran, nggak mau. Maunya masuknya teknik industri. Langsung pas saya gebrak meja. Dulu anak nggak nurut, dukun bertindak. Saya bilang begitu. Tepuk tangan dong. Akhirnya Pak, saya remes, saya cebok. Jadi bangun tidur yang pertama pada saat karena istri saya nggak percaya ilmu saya, nggak percaya. Kan istri saya orang Palembang, kalau saya orang Jawa Tengah, Kuto Arjo, Jawa Tengah Kuto Arjo, Kecamatan Butuh, nggak ngerti. Istri saya Palembang, jadi ini kan ilmu Jawa saya, ilmu kearifan nenek saya. Bangun tidur, saya cebok. Bangun yang pertama ya Pak, itu lagi wangi-wanginya kan. Nah air cebokannya saya masak nasi sambil saya aduk pakai tangan kiri. Nama putri saya sebut Bin. Nama saya Dwi Susanto. Nah Bin, nurut, manut, katut, tunduk, patuh sama saya. Nurut, manut, katut, tunduk. Dan mau sekolah kedokteran. Saya kasih bikin makanan, bikin rendang, bikin opor, bikin gulai. Nah saya kerjasama sama pembantu saya yang masak itu, sama suster saya. Bi, ini masak harus pakai air ini ya, wajib. Ini air apa Pak? Ini air zam-zam. Ini air zam-zam. Nih, nah saya naruhnya di botol air zam-zam Pak, jangan di tempat lain. Jadi air cebokannya saya taruh di galonnya zam-zam yang 10 liter. Iya, iya. Nah saya jejerin, ini pakai zam-zam biar barokah ji. Udah dimasak nasi, opor, gulai, sayur asam semua dimasak. Nah gajinya tukang masak saya berapa sebulan gitu. Oh misalkan gajinya sebulan 3 juta. Ya kita mesti kasih tip selama sebulan ya. Ini 100.000, jadi kamu saya kasih 3 juta. Dia masak Pak, dan itu udah kita bacain nih doanya. Besok Pak anak saya langsung cium tangan bilang, Papa maafin ya, aku besok ngikutin Papa sekolah kedokteran. Tuh, saya tanya, kok kamu bisa berubah? Nggak tahu Pak. Dan anak saya sekolah kedokteran dua-duanya. Dan sekarang udah pada lulus. Dan sekarang anak saya punya klinik. Makanya anak saya praktek di rumah sakit, dokter, anak saya perempuan dua-duanya praktek di rumah sakit. Itu dokter yang paling terkenal di rumah sakit dan pasiennya banyak yang ujubila. Kenapa? Karena tertulis di situ di pelangnya dokter selakangan. Udah antri bos. Sekarang anak saya punya klinik. Punya apotik K24. Satu anak satu klinik, satu anak satu K24. Anak saya 2 dokter, kliniknya 2, apotik K24-nya 2. Kok bisa Ji? Ya itu pakai itu. Makanya saya lagi mau asuransi ini alat kelamin saya. Jadi Bapak remes Iya. colek ke dia kalau nggak mau. Kalau memang susah, kan susah kalau anak saya tidurnya di kamar. Iya, iya.
kamarnya dikunci. Lah gimana saya mau masuk, mau nyentuh kulitnya? Nggak bisa. Saya nggak putus asa. Saya bikin. Makanya istri saya bilang, "Pak, itu kok manjur bener, Pak." Oh iya. Anak itu titipan Allah, Pak. Jangan diseselin. Betul. Anak itu titipan Allah, jangan diseselin. Lebih baik kita action. Bapak tinggal berbuat. Ya, insya Allah. Manjur. Ya, praktekin. Jangan sedih. Iya. Saya nggak mau sedih. Iya. Iya betul. Kenapa anak bisa jadi presiden? Bukan karena pinter, Pak. Kenapa anak bisa jadi presiden? Bukan karena pinter. Karena ibunya disuwuk. Kenapa anak jadi menteri? Bukan pinter, Pak. Karena disuwuk. Kalau yang pinter itu jadi staf ahli. Makanya orang yang pinter nggak bakal jadi menteri, nggak bakal jadi presiden. Cukup staf ahli. Ngapain anak pinter-pinter, Pak? Lebih baik presiden. Tuh begini. Iya. Jadi ya kita harus berterima kasih sama siapa? Tepuk tangan dong. Ya. Ya. Terima kasih Ya, Pak Haji. praktekin atas- ya. Ya, insya Allah. Harus. Pasti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Marwah dari Tangerang, asal dari Makassar. Marwah. Iya. Pertanyaannya apa, Wah? Gini Pak Haji, testimoni dulu boleh? Boleh. Tepuk tangan dulu dong. Seperti Bapak tadi, anak saya perempuan juga, seperti kata Bapak itu suka melawan sama saya. Ya. Mohon maaf Pak Haji, saya sudah melakukan ilmu Bapak Ya. sebelum saya ke sini. Ya. Ini untuk pertama kalinya saya datang ke sini. Shoot gimana ceritanya? Tepuk tangan dulu dong, sekali lagi dong. Nah, waktu itu kan anak saya selalu melawan saya, Pak. Anaknya selalu melawan Iya, ibu. Iya, perempuan. Perempuan. Sekarang Umur 22 tahun, insya Allah. 22 tahun. Anak melawan mamahnya. Dan Umur bapaknya, 22 tahun. Dia insya Allah September ini wisuda. Wisuda. Iya, dia di BINUS. Binus. Bina Nusantara. Iya, betul Pak Haji. Oh ya. Rawa Belong. Enggak, yang di Alam Sutra. Alam Sutra. Iya. Deket Living World. Benar, Deket Seafood Sentosa. benar. Ah, iya. Langganan saya. Kok nggak ngajak-ngajak Pak Haji? Sekali-kali ajak. Iya. Makasih Pak Haji. Ya. Iklan tadi itu ya. Pak Haji, jadi saya praktekkan ilmu Pak Haji yang itu apa ya? Yang di rogoh gitu. Ya. Nah, Bentuknya kayak gimana? bagus. Sudah ada modelnya bagus pokoknya Pak Haji. Ada modelnya ya. Ya. Nah, Oval apa botak? enggak botak Pak Haji. Oh enggak botak. Nah, waktu itu kan saya pertama kenal ini RDAY itu waktu itu tiba-tiba masuk di beranda saya Pak Haji. Itu masuk yang 12 juz. Dalam hati saya, mana bisa saya baca 12 juz dalam semalam. Sementara itu 1 juz alhamdulillah, ya kan Pak? Iya. Nah, tapi saya cuekin, nggak pernah saya buka, nggak pernah. Nah, tapi anehnya beranda itu RDAY masuk terus. Iya, di FB saya, di beranda saya. Akhirnya saya bilang ada apa? Jadi saya buka. Oh dibuka? Iya, saya buka lah di situ, saya ikuti. Saya bilang, ini ilmu apa ini, aneh-aneh. Aneh-aneh. Disebutin nggak masuk akal ini, saya bilang kayak gitu Pak Haji. Tapi pas Pak Haji ngomong centong, saya ingat ibu saya dulu waktu saya SMA, saya bohong sama ibu saya. Marwah kau dari mana? Mak dari rumah temen. Padahal saya dari diskotik. Dari diskotik. Ulang Tepuk tangan dong. Wow, anak yang berprestasi. Karena waktu itu ulang tahun teman saya Pak Haji. Ya nggak apa-apa, itu namanya anak berprestasi. Nah, saya tidur siang.
kenapa ini ibu saya dengan baik hati bakarkan obat nyamuk apa-apa. Begitu bangun Pak Haji, saya bilang sini. Kau jujur, kemarin kau dari mana? Waduh, ini dari mana? Dia bilang, ini bicara ini, centongnya Pak Haji di bawah. Dia bilang, ini yang bicara, kau dari diskotik situ toh? Dalam itu bahasa Makassar begitu kan Pak Haji? Iya. Kau dari diskotik toh sama teman-teman? Saya bilang, iya Mak, tapi kan perempuan semua. Dia bilang, ya udah, yang penting kau jangan bohong lagi ya. Iya Pak. Udah enggak begitu. Nah, sambung anak Jadi saya. centongnya dibakar atau centongnya diasepin? Enggak, atau dipukul-pukul? Dipukul aja. Nah, lanjut Pak Haji. Jadi tapi bedanya kalau Pak Haji kan baru bangun tidur. Ya. Saya kan belum tahu benar itu. Ya. Ini baru tadi saya tahu tuh Pak Haji nerangin kan caranya. Jadi setelah saya sholat subuh, sudah selesai beres semua itu, Ya. baru saya rogo-rogo. Tapi nggak sampai 9 kali aja Pak Haji, cuma Ya. sekali doang. Sekali. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan memohon ridho dan izin Allah serta karomah anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nurut, jangan kasar, baik ya nak. Sekarang alhamdulillah Pak Haji nggak mau kasar. Kalau saya nasihati nggak pernah dibantah lagi sekarang. Malah kalau dia misalnya dia mau bantah, dia bilang, Mama maafin saya ya Mak, saya itu salah. Saya seharusnya memikirkan akibatnya baru bertindak. Nah di situ. Nah tapi itu yang pertama kalinya itu Pak Haji, dia panas tinggi. Kan dia kan masih magang, panas tinggi. Saya bilang, waduh ini besok anak nggak bisa keluar ini. Nah saya berdoalah itu yang dari orang tua saya kan, Al-Fatihah, surah Yasin, 3 kul sama doa Nabi Ibrahim. Sudah itu saya ingat celana dalam 9 hari. Saya ambillah itu Pak Haji, sambil saya doa-doaan, saya gosok-gosokin punggungnya 3 kali. Alhamdulillah besoknya Pak Haji udah mau pergi ke kantor. Saya bilang, "Oi, kau mau kemana?" "Mau ke kantor." "Ih, katanya panas." "Enggak Mak, udah sehat ini," gitu. Nah dari situ saya bilang, ini benar-benar ilmu RDAY mantap. Tepuk tangan dong. Wow. Walaupun itu dan tadi juga Pak Haji, jujur saya dari Tangerang. Saya berangkat dari Tangerang itu kurang lebih jam 11. Sebenarnya saya buru di sini, mau sholat duhur di sini, tapi nggak dapat. Saya bareng anak saya turun di UI, saya lanjut di komen-komen itu FB ada saya baca alamat Bapak itu kalau mau ke sini naik R11. Kutanyalah orang-orang di dekat stasiun, dibilang nggak ada Mbak namanya R11 angkot. Dia bilang, terpaksa saya ke Pak Polisi lagi ada di situ kan, diterangin lah naik 03 atau 02 turun di Bubulak. Bubulak. Terus dari situ naik lagi. Saya salah 53. naik. Saya salah naik. Saya naik yang turun di Ciampea. Nah, kalau naik yang 53 kan langsung ke sini. Ke dalam. Saya salah naik itu. Mungkin karena Allah suruh saya sholat dulu kan dan makan siang dulu. Saya sholatlah di masjid itu Pak Haji. Saya sholat, saya jamak sholat saya duhur sama asar. Kemudian sambil saya ini berdoakan, sudah selesai. Bismillah, kalau memang Allah menghendaki saya ketemu Pak Haji sampai di RDAY, ketika saya keluar di pinggir jalan pasti lewat mobil biru kuning itu yang 53. Ya, 53. Masa Allah Pak Haji bener Keluar. langsung ada. Ya. Langsung saya naik di situ. Ya Allah, sampai di situ Nah itu kan mujarab tuh kata-kata itu. Nanti ibu ulangi lagi. Kata-kata itu ulangi lagi untuk hajat ibu yang ekstrim ini. Iya. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian.
Nah ngucapnya begitu tuh sambil ngelus-ngelus kaki. Kan tadi ibu tadi begitu. Iya. Nah ibu praktekin Kok begitu. Pak Haji tahu itu hajat saya? Kok tahu aja? Kan saya kekernya ibu pulang. Iya. Pak Haji mau tahu nggak waktu saya masuk dari sana itu Dari mana? dari mulai masuk di apa pintu itu apa kan turun di Pos. ya bukan Pos penjagaan. di pinggir jalan kan saya ditawari ojek tuh, ibu mau naik ojek? Enggak, saya mau jalan kaki aja, saya mau melihat di sini. Tahu nggak Pak, saya kayak orang gila, ketawa-ketawa. Alhamdulillah ya Allah, ketemu ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, begitu. Sampai saya ketawa-ketawa kayak orang gila sendiri, jalan sendiri. Dalam hati saya, ini saya baru sadar, tadi saya kayak gitu, ketawa-ketawa. Dan alhamdulillah Pak Haji, saya hari ini ketemu teman-teman yang alhamdulillah dipertemukan di sini. Semoga semua teman-teman. Kan ada 5 orang tadi yang privat tuh dari Makassar. Masa Allah. Iya tadi di Natrabu dari Makassar 5 orang. Ada yang dari Palu, ada yang dari Sulawesi Tenggara, dari Kendari, Iya. ya dari Kendari. Iya, dan saya itu pernah transfer Pak Haji ke rekening Pak Haji, tapi bukan namanya. Untung saya belum pencet. Saya bilang, kok bukan nama Pak Haji. Nah saya pernah saya ini sama Ibu Prapti. Oh Ibu Prapti dari Semarang. Ya alhamdulillah dia orangnya Yang baik. kemarin saya kasih privat gratis. Iya, kapan-kapan saya juga gratis. Pastilah, Bismillah, pasti. Nah, pas itu Pak Haji, saya curhat sama dia. Bu Prapti, kayaknya ini kenapa sih ya RDAY selalu bilang kamu harus ke sana, digituin. Iya. Tapi dia ini sekarang kan dalam keadaan berduka, makanya saya tidak mau kabari kalau saya sudah ke sini gitu loh. Iya. Cuma yang ini Pak Haji, bagaimana caranya saya bisa satu frekuensi sama suami saya. Ya. Kayaknya dia ini Pak Haji ada percaya tapi masih tipis-tipis gitu. Ya. Saya pengennya dia full biar dia Ya. ikut sama saya, nggak perlu kerja yang capek-capek. Soalnya saya kan ini perempuan jablay Pak Haji. Ya. Dia jarang pulang ke rumah sih Pak Haji. Ya. Sekali seminggu. Ya. Saya pengen biar bisa ada usaha saya kecil-kecilan Pak Haji, sama itu apa ATK Ya. kecil sama saya, karena saya orang Makassar, saya jualan pisang hijau Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan bisa besar. Pasti. Iya. Pasti. Amin. Ya segitu aja Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Unang Mustari Ya. di Jati Subang. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini saya baru Pak Haji datang ke sini Ya. setelah dari teman. Ya. Jadi mau beritahu saya sudah di sini. Ya. Saya sudah 9 bulan Pak Haji menjalankan ini kali ini Pak Haji. Ya. Dan kebetulan apa yang tadi Pak Haji ceritakan masalah utang bisa menjadikan rumah tangga bercerai Pak. Iya. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu janganlah bercerai gara-gara uang. Buat apa? Ibu perlu uang berapa? 1 miliar, gede-gedenya 10 miliar, gede-gede 100 miliar. Bapak Ibu tinggal datang aja ke RDAY, nanti diajarin. Nah, nanti kalau cair kan bisa menyelamatkan pernikahan ibu dan bapak. Jadi jangan dulu bercerai, bertahan dulu. Gara-gara uang bercerai saya nggak setuju. Nah, nanti bisa datang ke RDAY, nanti diajarin. Pasti bisa. Karena kan kemarin yang di Hotel Borobudur baru aja cair 500 miliar. Dia garap selama 6 bulan nggak cair-cair. 6 tahun nggak cair-cair, tapi dia pakai ilmu RDAY baru 3 bulan cair 500 miliar. Nah, coba Bapak dan Ibu datang kemari ke RDAY, Pak Haji ajarin saya mau duit 500 miliar, nanti diajarin. Nah, Bapak jadi udah cerai belum sama istri Bapak?
Kebetulan ini udah Pak, Udah cerai? udah cerai. Tepuk tangan dong. Wow. Baru Habis cerai tepuk saya ini tangan. udah cerai Pak, tapi Ya. saya karena nerapkan ilmu RD aja sama istri yang pertama itu nggak bisa Pak, nggak jalan. Saya Ya. nikah lagi Pak sama Bu Haji. Enggak, sekarang malah ilmu RDAY diterima sama dia. Akhirnya saya bisa datang ke sini Pak. Alhamdulillah. Terus terang aja, sekarang saya bisa datang ke sini. Cuman yang jadi permasalahan sekarang Pak, anaknya dari Ibu Haji ini yang nggak setuju Pak. Sampai dengan saat ini saya baru kawin Pak 40 hari nih Pak. Terus terang aja nih, saya baru 40 hari saya kawin. Masih pengantin baru kalau orang bilang. Oh, Pak Bu Haji. Iya sama Bu Haji. Bu Haji umurnya berapa? Bu Haji lebih tua Pak, 9 tahun selisihnya sama saya. Pantesan lo dibiayain sama Bu Haji. Nah, makanya Berondong. itu Pak yang jadi permasalahan saya Pak. Pertama ya tadi anak itu Pak. Kedua, tolong saya Pak, ini baru 40 hari loh. Gampang. Siapa? Lo cari cuka, tahu Ya. cuka? Ya. Taruh di botol cuka. Oh siap. Dari mana? Cukanya yang berapa persen Pak? Cukanya yang berapa persen? 100%. Aduh, meleleh dong. Gampang lah. Pakai centong kayu. J, ambilin centong keramat J. Ya. Pakai centong kayu, nanti dicentongin. Ya. Siapa? Manjur. Ya, siapa jadi? Nanti kalau udah ambil begitu, yang namanya orang nikah, tetap yang dicari tetap duit. Jadi kalau kamu duitnya nggak banyak, yang tadinya Bu Hajinya sayang, ntar lama-lama jadi dia luntur sayangnya. Jadi kalau bisa kamu juga harus punya duit. Iya Pak Haji. Nah nanti saya kasih uang bibit, kamu manggil. Nanti lihat YouTube-nya RDAY yang praktekin Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa manggil ratusan miliar tiap hari, Haji Marco bisa manggil ratusan miliar tiap hari, kamu minimal bisa manggilnya jutaan dulu. Naik jadi puluhan juta, naik jadi ratusan juta, naik jadi miliaran. Mesti tekun, telaten, karena ini kan nggak pakai mahar. Bisa? Sip, tepuk tangan dong. Berarti yang masalah anak nggak setuju itu gimana Pak Haji? Oh gampang, nanti kalau duit kamu banyak dia setuju. Gitu. Nih bibitnya, ini centongnya. Nih. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Bu Ani dari Makassar. Ya. Anak saya jatuh Pak Haji, patah dia punya paha. Ya. Dioperasi hasilnya itu selisih 5 cm. Ya. Dioperasi lagi masih tetap selisih 5 cm. Ya. Akibat dari selisih dia punya pinggang Ya. sakit. Sekarang dia merengek minta dipatahin kakinya sebelahnya lagi. Ya. Apa itu bisa diobati? Bisa pakai centong, nanti Ibu centongin, dicentongin lurus, rapet. Nanti digosok pakai celana dalamnya Ibu yang Ibu bekas pakai 99 kali, nanti dicentongin, nanti dia nempel lagi. Masalahnya sudah lama kejadiannya Pak Haji, sudah 13 tahun. Nggak apa-apa, kan belum dipraktekin. Oh iya. Praktekin dulu. Pakai centong, dicentongin, sama digosok pakai celana dalamnya Ibu yang bekas pakai, atau celana dalamnya dia yang bekas pakai tiap hari. Tapi centongnya belum mampu privat. Nanti dicentongin, nanti digosok pakai celana dalam, nanti dia dempet. Normal, gampang kok. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip. Kedua Pak Haji, saya punya ibu setiap ada yang masuk di perutnya, entah itu minum atau makan, bengkak kayak orang hamil. Gak apa-apa, nanti dicentongin. Ini buat si ini buat si ini. Pernah gak Bapak dan Ibu waktu di kampung dulu kalau makan kekenyangan dicentongin? Nah nanti ini buat si ini buat si ini. Dicentongin. Nanti normal. Coba tanya tuh,
Ibu pernah gak waktu kecil makannya kenyang sama orang tuanya perutnya dicentongin? Tuh emang obatnya itu. Bukan kenyang, nggak mau masuk. Ya nanti kan kalau dia kenyang nih, karena dia kan busung lapar nih. Mah Nah. kronis kata dokter. Hah? Mah kronis. Iya pakai centong, sembuh 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 dicentongin. Nanti colek yang sakit pakai jari kiri, masukin ke dalam air minum di gelas. Nah, dimasukin. Ini semuanya berlaku. Colek masukin ke dalam air, semua penyakit yang ada di dalam sembuh atas kemauan dan inisiatif sendiri. Nanti diminum. Kalau dia air putih, nanti rasanya jadi air jeruk gak? Nah, Siapa yang minum nyolek, sehari Pak Di? 3 kali. Selama Siapa yang nyolek bagi saya? Punya ibu ibu. yang nyolek boleh, orang tuanya ibu nyolek sendiri. Nggak dosa kalau pakai saya. Ya bilang sama dia mau gak, kalau nggak mau obatnya cuma itu doang. Oh iya Pak. Jadi dulu orang-orang anak-anak dulu yang kecil pada sakit mah itu nggak ada dokter dulu, belum banyak dokter, obat itu sama orang tuanya kasih ke minum, diminumin ke anaknya, nggak sakit. Tapi kalau sekarang nggak ada ilmu itu, nah, adanya di RDAI. Masalah dosa nggak dosa ibu tinggal mau meraktekin apa enggak? Mau Ya Pak udah Ji. praktekin. Kalau dosa nggak dosa kan saya belum tahu itu zaman dulu kan. Praktekin dulu aja. Iya, Bisa? makasih Pak Ji. Bisa Ya. Pak Ji. Iya, Waalaikum. Ya. Ayo. Pak Haji. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teh Entin dari Cianti, dari Sukatani, Pasar Anyar Sukatani, Purwakarta. Saya mau minta izin, saya udah melaksanakan alhamdulillah yang 999 ya 999 sehari itu 9 kali ya Pak Haji? 27 kali. Oh. Ini yang terbaru. Oh. Yang 9 memang manjur. Ada yang lebih manjur lagi. 18. Iya. Ada yang lebih super manjur lagi. 27 kali. Oh, 27. Saya Ya, baru ini udah 9. dipraktekin sama pemilik hotel Mega Cipayung. Saya Puncak. baru praktekin yang 9 kali sehari, tapi baru 23 hari saya. Dari tanggal 9 saya mulai ininya, dari tanggal 9 Juli saya meraktekinnya. Memang saya dulu pernah ke sini sekali, tapi saya belum, mungkin hati saya belum terenyuh gitu ya, Ya. untuk sepenuhnya gitu. Ya. Tapi kemarin-kemarin dari awal Juli saya mulai tertariknya sangat gitu. Ya. Sampai-sampai saya alhamdulillah sholatnya qobla sama ba'danya alhamdulillah nggak pernah bolong, terus tahajudnya alhamdulillah, dan saya melaksanakan yang itu. Saya minta izin ke Pak Haji. Boleh. Iya. Pokoknya yang Alhamdulillah. udah dipraktekin sama pemilik hotel Mega Cipayung Puncak. Hotel Mega Cipayung Puncak. Tapi kalau lamanya dari Ciawi tetap ya? Gadok adanya sebelah kiri. Hotel Mega Cipayung Puncak. Iya. Ah, itu apa namanya? Penghuninya, apa namanya? Yang nginep namanya apa tuh? Tamu. Tamunya. Iya. Nggak pernah sepi. Pak Haji kebetulan Overload terus. Overload terus. Kalau kamarnya ada 100, itu bisa 2 kali lipat tuh penghuninya sampai 200. Penuh. Itu dia ngucapin gitu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali. tapi selamanya masih tetap 99 hari. 999 kali, lamanya 99 hari. 9 hari, ya. Tapi wajib 27 kali 27 diulang-ulang. kali. Oh iya. Itu Nanti contohnya saya- Hotel Mega Cipayung Puncak. Adanya sebelah kiri kalau dari Gadok, Iya. Ciawi Gadok naik ke atas ada di sebelah kiri. Hotel Mega Cipayung Puncak, Mega Mendung. Itu penghuninya double. Kalau kamarnya 100, itu yang huni bisa sampai 200, 300. Penuh, antri. Itu bacanya itu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali terus ucap hajat. Iya.
Semua orang se-Jabodetabek nginepnya di hotel saya, antri Bu. Nah itu saya yang hajatnya itu. Saya hajatnya baru, kan saya kebetulan punya warung nasi. Udah 15 tahun ya Pak Haji. Memang akhir-akhir ini agak menurun gitu omsetnya. Jadi saya ingin lebih gitu. Kata Pak Haji kan bisa sampai sehari 10 juta gitu ya pendapatan bersihnya gitu. Ibu Makanya, samain aja sama Hotel Mega Cipayung Puncak. Dia ya, ngucapnya hajatnya gitu tuh jadi, si pemilik. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya Anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Bapak Haji Suwondo. bin Alhamdulillah 999 kali dagangan saya rame, laris, habis, untung bersih satu hari 10 juta. Nanti kenyataannya itu ucapan adalah doa. Hotel Cipayung, Hotel Mega Cipayung Puncak juga begitu meraktekin. Manjur Bu. Terus kemarin ini juga Pak Haji testimoni juga ya. Kemarin tuh dari awal puasa suami saya kan sakit ya. Saya sampai gimana sih ya udahlah kayak tipes gitu. Ya nggak apa-apa, Iya. sembuh. Suami yang sakit langsung sembuh Bu. Nanti nggak akan ngigo. Ada lagi nggak? Ayo sebelum saya kamu ke Jakarta yuk. Enggak Pak Haji itu saya kan kemarin agak kelilit hutang ya Pak Haji ya. Ya. Saya lihat juga di video yang dimasukin kulkas itu Pak Haji, masukin Ya. freezer. Ya. Saya tulis namanya, Ya. semuanya. Kata saya beku nih semua hutang-hutang saya di sini. Ya. Udah diem. Ya. Nah kebetulan ada yang mau nagih kemarin Ya. hari Kamis. Ya. Alhamdulillah Pak Haji lolos. Ya. Enggak ada ini gitu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Saya minta ininya ya, tadi doanya ya Pak Haji ya. Boleh, Ibu tinggal meraktekin ya. Tapi yang utama istri yang hobinya nyuapin suaminya. Jadi kalau suaminya makan disuapin pakai tangannya istrinya. Saldonya istri nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya mandiin suaminya. Istri yang hobinya mandiin suaminya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Ini yang sekarang lebih dahsyat. Istri yang hobinya nyebokin pipis suaminya. Jadi suaminya pipis dipetel-petel pakai tisu, dibersihin. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Jadi saya nggak setuju ibu bisnis. Rela ibu lobby sana lobby sini. Saya nggak setuju. Udah aja mendingan mengabdi sama suami tercinta. Mandiin, makanin, sama nyebokin kalau dia pipis. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nanti kalau udah saldonya di bawah 1 M, nggak pernah di bawah 1 M, ibu tinggal kerja sama suaminya. Suaminya ibu kasih aja 10 juta. Nggak usah gede-gede Bu, karena suami kalau duitnya banyak betingkah. Kasih aja 10 juta. Jadi yang 990 juta ibu yang pegang. Tepuk tangan, sampai ketemu lagi besok malam.